Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmi Darbaroki. Saya dari kelas 3A. Kali ini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmi Darbaroki. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester di mata kuliah Mekanika Fluida, yaitu disuruh untuk membahas mengenai 2 bab pada buku Mekanika Fluida, kemudian dipresentasikan, dibuat PowerPoint, kemudian dipresentasikan untuk kemudian di-share ke online. Oke, yang pertama saya akan bahas mengenai hidrostatika dan kesetimbangan benda terapung. Slide pertama, bab 1, hidrostatika. Definisinya yaitu statika fluida atau hidrostatis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Saat fluida diam, yang ada hanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis bersifat isotropis, artinya besarnya sama ke segala arah. Besarnya gaya tekan zat cair yang dialami oleh alas bejana setiap satuan luas disebut tekanan hidrostatik. Dan ada sifat tekanan hidrostatis. Yang pertama itu, tekanan hidrostatis pada bidang adalah tegak lurus bidang yang ditinjau. Yang kedua yaitu tekanan hidrostatis tanpa bidang adalah mengarah ke satu titik. Kemudian menuju ke pembahasan. Yang pertama itu ada manometer. Manometer adalah prinsip manometer adalah apabila zat cair dalam kondisi keseimbangan, maka tekanan di setiap titik pada bidang horizontal untuk zat cair homogen yang sama. Di sini ada 4 subbab yang akan dibahas. Itu yang pertama ada mengenai tabung piezometer, ada tabung U, kemudian mikrometer, yang keempat yaitu tabung miring. Selanjutnya akan membahas yang pertama yaitu tabung piezometer. Tabung piezometer ada tekanan positif, ada tekanan negatif. Tekanan positif yaitu P sama dengan Y1 kali H1. Kemudian ada tekanan negatif yaitu P plus Y1 kali H1 plus Y2 kali H2 sama dengan 0. Dan yang paling umum yaitu P sama dengan rho GH. Yang kedua yaitu bahas mengenai manometer tabung U. Rumus di sini nanti bisa dilihat. Yang pertama yaitu PH1 sama dengan H2. Terus nanti dijabarkan P itu rho GH. Jadi rho 1 kali G kali H1 sama dengan rho 2 kali G kali H2. Itu nanti gravitasinya yang dihilangkan, jadi rho kali H1 sama dengan rho kali H2. Oke, H itu adalah ketinggian zat cair dan rho adalah massa jenis zat cair. Terus yang ketiga ada makromanometer, adalah dapat menjadi jenis khusus manometer kolom cair yang didasarkan pada prinsip manometer tabung miring. Makromanometer ini digunakan untuk mengukur variasi tekanan yang sangat kecil atau variasi tekanan yang sangat rendah. Mikromanometer adalah jenis manometer yang mudah berubah. Satu anggota badan dibentuk ruang cross seksional yang lebih besar. Mikromanometer mengamati begitu sedikit variasi tekanan dengan ketelitian tinggi. Ini yang terakhir, tabung miring. Rumus ini adalah rho A plus gamma kali H kurangi gamma kali L sin minus gamma kali H sama dengan rho B.
Terus lebih disempitkan lagi jadi L sama dengan rho A min rho B per gamma sin. Kemudian contoh soal yang pertama yaitu mengenai tabung piezometer. Bisa dilihat nanti ada gambar sebuah tangki tertutup berisi udara bertekanan dan minyak dengan SG minyak 0,9 seperti pada gambar di samping ini. Sebuah manometer tabung U yang menggunakan air raksa SGHG sama dengan 13,6 dihubungkan ke tangki tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar. H1 sama dengan 36, H2 sama dengan 6, H3 sama dengan 9. Tentukan bacaan tekanan dalam PSI. Penyelesaian yaitu tekanan pada permukaan 1 P1 sama dengan rho air plus gamma minyak kali H1 plus H2. Tekanan ini sama dengan tekanan pada permukaan 2 karena kedua titik ini berada pada ketinggian yang sama di dalam satu fluida homogen yang diam, maka rho air plus gamma minyak H1 plus H2 kurangi gamma Hg H3 sama dengan 0. Atau nanti bisa lihat di yang akan saya tampilkan, yaitu P air sama dengan minus dimasukkan dari SG minyak, masukkan jadi 0,9, kemudian dikali oleh gamma dari air yaitu 62,4, kemudian dimasukkan H1 plus H2 nya 36 plus 6 dibagi 12, kemudian plus SGHG dikali gamma dari air yaitu 62 plus 4 dan dikali H3 nya diketahui 9 terus dibagi 12. Setelah ketemu nilainya adalah 440 dan P tekanan pada itu sama dengan 440 dibagi 144 atau dibagi alas dari A yang diketahui di dalam gambarnya yaitu 3,06 PSI. Dan menuju contoh yang kedua dari tabung U, diketahui nanti bisa dilihat diketahui HA sama dengan 8 cm, HM sama dengan 10 cm dan rho A 1 gram per cm kubik. Ditanyakan adalah rho M. Menyelesaikannya menggunakan rumus PA sama dengan PM seperti tadi. Rho GH, G nya kita hapus menjadi rho kali H. Terus rho A diketahui adalah 1 gram per cm kubik, kemudian HA 8 cm kita masukkan 1 kali 8 sama dengan rho M, rho minyak kan yang masih kita tanyakan, yang ditanyakan adalah rho minyak, kemudian HM ketinggian minyak adalah 10 cm, kemudian kita gabung menjadi rho M 8 kali 1 per 10 sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Ya, mungkin untuk mengenai hidrostatika yang saya presentasikan adalah itu. Dan kita menuju ke bab 2 kesetimbangan benda terapung. Definisi benda terendam di dalam zat cair diam. Gaya-gaya yang bekerja adalah tekanan hidrostatis pada seluruh permukaan benda dan berat benda. Dan pada benda terdiam terdapat zat cair diam. Pada benda terdiam dalam zat cair diam terdapat yang pertama itu komponen gaya horizontal sama dan berlawanan arah sehingga saling meniadakan dan benda tidak bergerak. Yang kedua, komponen gaya vertikal akibat tekanan tiap satuan luas bertambah dengan kedalaman sehingga komponen gaya arah ke atas F atau FU lebih besar dari komponen gaya arah ke bawah FD atau FD. Atau resultannya adalah gaya ke atas yang bekerja pada benda. Yang ketiga, perbedaan antara gaya tekan ke atas dan ke bawah pada benda disebut gaya apung atau FB.
Gaya apung ini dapat dijelaskan dengan hukum Archimedes. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi jika sebuah benda diletakkan di dalam zat cair. Jika Fb lebih besar daripada Fg, benda akan naik ke atas zat cair hingga nilai berat benda yang bekerja pada berat G atau sama dengan berat zat cair yang dipindahkan dan benda akan terapung. Dan yang kedua, Fb lebih kecil daripada Fg, benda akan tenggelam, dan Fb sama dengan Fg, benda akan melayang. Contoh soal untuk mengenai kesetimbangan benda terapung. Pertanyaan adalah balok kayu dengan panjang 1 meter, lebar 0,4 meter, dan tinggi 0,3 meter mengapung di air. Rapat relatif kayu adalah 0,7. Terus pertanyaan adalah dihitung volume air yang dipindahkan dan letak titik apung. Jawabnya itu volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 1 meter kali 0,4 kali 0,3. Hasilnya adalah 0,12 meter kubik. Berat benda yaitu rho balok kali gravity kali volume sama dengan Sg kali rho air dan kali gravity dan kali volumenya. Rho balok adalah tadi diketahui 0,7, kemudian rho air adalah 1000, gravitasi 9,8, dan ada volume yang sudah diketahui di atas. Volume balok itu 0,12. Terus kemudian diketahui 824,04 Newton. Dan ada volume air yang dipindahkan, V sama dengan W per rho air kali gravity sama dengan 824 yang diketahui di tadi W balok, 824,04 per 1000 kali 9,81 sama dengan 0,084 meter kubik. Kedalaman balok yang terendam air yaitu D kecil sama dengan volume yang diketahui di atas tadi, volume air yang dipindahkan kemudian dibagi oleh A atau luas permukaan, itu 0,084 bagi 1 meter kali 0,4 sama dengan 21 meter. Letak titik apung D bagi 2 yang diketahui tadi adalah 0,21 dibagi 2 sama dengan 0,105 m dari dasar balok. Nah, mungkin contoh soalnya dari pembahasan ya, mungkin ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.